Ketua Umum Kerukunan Dayak Kenyah Kaltim Profesor Dr. Jiuhardi mendukung kesepakatan penghentian perang antara Israel dan Palestina serta menyerukan perdamaian dunia. Menurutnya, konflik hanya membawa penderitaan sehingga semua pihak perlu menghargai hidup damai. Terkait rencana relokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia, Jiuhardi berharap agar hal ini ditangani dengan bijak. Menurutnya, relokasi ini bisa membawa dampak baik maupun buruk. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun kebijakan yang berdasarkan Pancasila agar keharmonisan nasional dan internasional tetap terjaga. Jadi kita sebagai warga dunia sangat senang, sangat bergembira menyambut gencatan senjata itu. Yang selama ini kita melihat peperangan itu istilahnya nyawa manusia itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya ya. Makanya dalam istilah perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi tidak ada manfaatnya perang itu, saling menghancurkan satu sama lain. Ya, kita lihat di Gaza itu seperti kalau saya lihat mulai tanggal 7 Oktober tahun 2003 ya, itu luar biasa ya. Jadi Hamas itu memperkirakan serangannya dia itu titik awal penyerangan terhadap Israel, sehingga mungkin ya negara-negara Arab yang lainnya tinggal ikut kan. Jadi selesailah Israel itu, mungkin pikiran itu, ternyata tidak seperti itu ya kan. Malah negara-negara Arab itu juga tidak ikut perang ya, malah nonton dari jauh aja. Jadi gitu Mas Budiman ya. Nah, mengenai perang ini, itu di daerah kita ini, terutama orang pedalaman itu ya, di Kalimantan ini, itu istilahnya orang dulu itu kita hidup di bawah ini, apa bilang orang tuh awe baing itu ya, parang kita tuh di bawah parang kita itu aja, naungan hidup kita itu. Kalau tidak ada parang tidak hidup kita itu, gitulah ya. Nah, kalau dulu juga seperti di daerah kita ini, perang itu ya penyebabnya sepele aja, misalnya ada gara-gara perempuan, gara-gara lahan dan lain sebagainya, sedikit aja masalah perang ya. Dan itu juga bukan dengan orang lain dia perang tuh, sesama Dayak juga ya kan. Nah, itulah yang kita kenal dengan istilah ayau ya. Makanya ayau ini ya itu memang dibuat ajaran sedemikian rupa. Kalau misalnya banyak orang yang kita bunuh, misalnya saya dengan Mas Budiman, yang saya bunuh banyak, sedangkan Mas Budiman baru 1-2 ya. Oh, jangan harap berani sama saya. Nah, istilahnya dulu itu arwah yang di bunuh itu menjadi pasukan kita kembali. Jadi mereka lah yang akan membantu kita kalau terjadi perang lagi. Nah, itu hebatnya anggapan mereka itu. Nah, yang kedua, kalau dia pergi berburu, misalnya ada binatang payau atau babi itu, dia yang menghambat mereka lari itu, sehingga kita tinggal tombak aja. Nah, itu sehingga ini sangat menguntungkan bagi tuannya ya. Demikian juga kalau kita cari ikan ini kan lari kan, masuk lubang batu itu, dia yang keluarkan mereka dari lubang untuk keluar lagi, kita tinggal atau jala atau bagaimana lah ya. Sehingga ini pandangan mereka itu, arwah yang dibunuh itulah yang akan membantu mereka di dalam kehidupan ini. Nah, itu sudah berbeda dengan pandangan kita sebagai orang beragama. Membunuh orang itu adalah dosa. Upah dosa itu maut, masuk ke neraka jahanam. Jadi sudah tidak sembarang membunuh orang sekarang nih. Makanya kalau kita ke daerah-daerah kita, khususnya Kalimantan itu tidak sembarang lagi ya, karena itu akibatnya perjanjian Tumbang Anoy. Perjanjian Tumbang Anoy itu seluruh suku di Kaltim, di Kalimantan ini itu adakan semacam perjanjian. Itu tahun 1894 dia yang dikenal dengan perjanjian Tumbang Anoy itu. Artinya kita hidup damai aja lah, kita hidup rukun, kita hidup berdampingan, hidup saling menghargai satu sama lain. Jangan kembangkan yang pertikaian, jangan kembangkan
peperangan itu. Ya, nah jadi kan beda sekarang nih, tidak sama dengan dulu lagi. Nah itu yang kita sadari bahwa hidup itu ya sudah lah, lebih baik kita hidup berdampingan, lebih baik kita hidup saling tolong satu sama lain. Ya kita harapkan mereka juga seperti itu. Ya tapi ya kalau saya lihat di Timur Tengah ini luar biasa juga mereka itu. Entah apa ajaran mereka, saya sendiri tidak paham tuh. Padahal kalau menurut ajaran itu kan agama Islam, Kristen, Yahudi itu satu nenek moyang tuh yang disebut dengan ajaran Abrahamik ya. Jadi kakak adik aja mereka itu, tapi kok tidak bisa akur itu. Kalau di sana itu istilahnya itu mungkin kurang lebih jumlahnya Jazirah Arab itu dengan kita orang Indonesia sekitar 272 juta, ya kan? Nah, mungkin kurang lebih sama kita, tapi negaranya dia 22 negara. Kita satu negara aja, padahal dia satu bahasa. Satu bahasa kan sebenarnya sangat menguntungkan mereka itu, tapi ternyata bahasa itu tidak bisa mempersatukan kita. Ya, jadi kalau saya lihat bangsa Indonesia, walaupun ada kiri kanan itu ada yang tidak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara kita, ya itu kena dia aja lah. Ya ada lagi yang merongrong Pancasila itu dari apa itu istilahnya PKI lah, khilafah lah ya, dan khususnya khilafah. Khilafah itu tidak mungkin ya bisa diterapkan di Indonesia, tapi khilafah itu bisa diterapkan di Arab sana. Kenapa khilafah ini tidak bisa diharapkan di Indonesia? Karena kita ini hidup atas dasar Pancasila. Dan yang kedua, kita hidup itu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah kalau khilafah itu tidak bisa begitu. Siapa yang kuat, siapa yang hebat, dialah jadi pemimpin ya. Jadi kalau kita memang terapkan khilafah ini, saya perkirakan yang jadi pemimpin kita itu kalau tidak Amerika, Cina atau Rusia ya. Tidak mungkin kita bisa lawan mereka kan. Dan sekarang ini orang bilang begini-gini ya, karena kamu belum paham seluruhnya. Ini menurut saya nih ya, mereka mau menerapkan demokrasi di bawah khilafah, mana bisa begitu. Khilafah itu absolut ya, mutlak itu ya kan. Tidak bisa ada demokrasi. Nah demokrasi ini itu atas dasarnya manusia itu haknya sama, persamaan hak itu sama. Kita di hadapan Tuhan itu sama-sama harkat dan martabatnya, sama-sama darah merah istilahnya, tidak ada yang darah biru. Nah makanya untuk memimpin, cari pemimpin kita harus melalui pemilu. Kalau khilafah tidak begitu ya, saya kira tidak usah saya sebutkan itu dari salah ya kan. Nah itu, jadi saya kira kita sangat setuju, sangat senang, sangat gembira dengan ada gencatan senjata ini. Itu Pak Budiman. Ya, Pak. Nah terus mengenai rencana Pak, mengenai Kemenlu soal warga Gaza pindah ke Indonesia, kan itu ada rencana direlokasi sebanyak 2 juta warga Gaza Palestina ke Indonesia. Nah itu gimana Pak? Ini menurut pendapat saya ya, walaupun belum tentu juga benar ya, tapi itu adalah wujud dari apa istilah kita, perwujudan dari kita ini adalah warga dunia ya, bahwa Gaza itu adalah saudara kita ya. Jangan kita gembar-gembor saudara kita tapi tidak ada dalam kenyataan ya. Nah, sebab kalau mereka masukkan ke Indonesia itu ada positif dan ada negatifnya ya. Positifnya tentu akan menambah kita dari tenaga kerja kan, mereka ikut membangun bangsa Indonesia. Yang kedua dari pengeluaran mereka Mas Budiman ya, istilahnya apa yang mereka dari 2 juta itu misalnya 2 juta itu pengeluarannya katakanlah 3 juta satu orang, kalikan aja ya, itulah penghasilan bangsa Indonesia dari sisi pengeluaran mereka ya. Jadi istilahnya
pengeluaran mereka itu jadi pemasukan bangsa Indonesia. Nah, dilihat dari tenaga kerja ya 2 juta itu luar biasa juga. 2 juta itu berapa tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan ya. Tapi ini tentu dibuat persyaratan yang artinya tidak merugikan bangsa Indonesia, yang notabene akan menguntungkan dua belah pihak, seperti yang kita pernah lihat di pengungsi Vietnam dulu ya. Itu sekitar 17 tahun mereka itu ditampung di Indonesia itu. Begitu 17 tahun baru dikembalikan ke Vietnam lagi kan. Saya lihat di TV aja lah, mereka yang dulu mungkin bayi pertama mereka di Indonesia kan, tapi setelah dikembalikan jadi 17 tahun misalnya. Oh ya kan, misalnya mereka tanam kelapa waktu pertama itu tentu setelah 17 tahun itu sudah tinggi kelapanya kan. Nah itu tapi bisa dikembalikan lagi. Sekarang jadi Vietnam itu membuat mereka itu lebih giat membangun Vietnam, sehingga mereka itu tidak bisa diremehkan oleh bangsa lain ya. Jadi harapan kita juga begitu ya. Yang penting persyaratannya, ketentuannya ya apa ya pasti diatur yang baik ya, sehingga kita itu hidup ya seperti bersaudara lah ya, hidup berdampingan, hidup rukun, damai, hidup sejahtera, hidup bahagia. Tentu itu yang kita harapkan Mas Budiman. Jangan hanya omong-omong kita aja, jangan ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kehadiran mereka di Indonesia jangan justru menambah beban bagi kita ya, jangan menambah permasalahan ya, tapi justru mengurangi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sebab tenaga kerja itu penting dalam pembangunan ya, penting juga pengeluaran mereka itu ya, istilahnya pengeluaran rumah tangga itu menjadi salah satu faktor peningkatan penghasilan kita juga ya. Jadi saya kira kita hanya segitu itu, pemerintah lah urusan itu. Kalau pemerintah izinkan berarti sudah dipertimbangkan dari segala sisi. Kita masyarakat ya mengaminkan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Saya kira pemerintah itu bagus lah ya. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.